Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang operasional aplikasi dari motivasi PISA yang terbaru ya. Yang mana aplikasi ini akan digunakan untuk kegiatan AKM kelas ataupun kegiatan-kegiatan ujian lain di luar AKM kelas ya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian bisa mendownload aplikasinya di situs Pusmenjar ya, .kemdikbud.go.id/akmkelas ya. Nah, di situ nanti akan tersedia dua pilihan ya, yang versi desktop, versi komputernya, atau yang versi Android-nya ya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasinya ya, yang versi terbaru ya, yang 2021.10.26.001 ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah versi terakhir yang dirilis oleh Pusmenjar ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita jalankan aplikasinya ya. Nah, di sini saya memilih yang motivasi Win 10 ya, karena sistem operasi komputer saya ini menggunakan Windows 10 ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan sistem operasi Windows 7 atau 8 bisa memilihnya di sini ya. Contoh motivasi Win 7 untuk Windows 7 ya. Motivasi Win 8 untuk yang Windows 8 ya. Oke, di sini langsung saja kita pilih yang motivasi Win 10. Nah, di sini ada 3 mode ya Bapak Ibu sekalian, ada mode simulasi ya, mode AKM kelas dan mode survei ya. Untuk mode AKM kelas dan mode survei ini adalah untuk soal-soal yang berasal dari pusat ya Bapak Ibu sekalian, jika ingin dimasukkan itu soal-soal yang dari pusat. Nah, sedangkan mode simulasi ini adalah mode yang mana kita bisa membuat soal secara mandiri ya. Oke, kita akan menggunakan yang mode simulasi. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan kelayakan dari perangkat yang Bapak Ibu sekalian gunakan ya. Apakah dia layak menjalankan aplikasi ini atau tidak. Nah, di sini dia terdapat centang berwarna hijau ya, artinya aplikasinya bisa dijalankan di perangkat ini. Oke, kita langsung klik selanjutnya. Nah, di sini ada mode jaringan ya. Di sini mode jaringan fungsinya untuk supaya kita bisa melakukan transfer data ya. Seperti misalkan kalau kita ujian di dalam suatu ruangan, itu kita menggunakan mode jaringan, entah itu jaringan LAN atau mungkin jaringan WiFi untuk terhubung antara komputer proktor dengan komputer siswa ya. Nah, kemudian di sini ada kunci browser. Ini fungsinya untuk mengunci browser ya, supaya siswa-siswa tidak bisa membuka halaman lain selain dari aplikasi motivasi PISA ya. Nah, di sini ada mulai aplikasi untuk memulai aplikasinya ya. Di sini ada masuk sebagai peserta, ini nanti untuk siswa ya, Bapak Ibu sekalian, atau untuk kliennya. Dan di sini ada masuk sebagai petugas, ini adalah halaman untuk guru atau proktor ya, atau servernya. Nah, sebelumnya kita jalankan dulu aplikasinya, kita klik mulai aplikasi. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan kedua. Apakah perangkat yang Bapak Ibu gunakan layak atau tidak. Oke, di sini aplikasinya sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita akan masuk sebagai petugas ya, atau masuk sebagai proktor. Oke, ini kita langsung otomatis diarahkan ke laman dari petugas ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ketika saya mengklik masuk sebagai petugas, dia langsung menggunakan browser Microsoft Edge ya. Nah,
untuk aplikasi motivasi PISA itu dia hanya mendukung 2 browser ya Bapak Ibu sekalian. Browser yang didukung itu yang pertama adalah Google Chrome, dan yang kedua adalah Mozilla ya. Nah, jadi aplikasi motivasi PISA itu dia hanya mendukung 2 web browser ya Bapak Ibu sekalian, yaitu Google Chrome dan Mozilla saja. Selain dari itu dia tidak akan berjalan secara maksimal ya. Artinya ada fitur-fitur yang tidak bisa diaktifkan ya, karena dukungan dari web browsernya itu tidak ada. Nah, di sini kan ketika saya masuk klik sebagai petugas, dia masuk ke Microsoft Edge. Nah, itu kita copy aja halaman yang di atas ini. Kita copy. Kemudian kita tutup. Kita masuk ke Google Chrome ya. Nah, di sini saya contohkan menggunakan web browser Google Chrome. Oke, kemudian kita pastekan alamat yang sudah kita copy tadi ya. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini adalah halaman dari petugas ya, atau proktornya. Nah, untuk username dan password sendiri itu adalah username-nya puspendik. Kemudian passwordnya itu puspendik@2018. Nah, ini dia. Nah, di sini di tempat saya ini sudah otomatis ya, karena sebelumnya sudah dimasukkan jadi puspendik. Kemudian passwordnya puspendik@2018. Kalau sudah, kita login. Nah, di sini kita sudah masuk di halaman awal dari petugas atau proktornya. Di sini ada daftar siswa ya, di mana nanti kita akan membuat daftar siswanya. Kemudian sini ada daftar kegiatan, soal, paket soal, topik, dan mata pelajaran ya. Oke, untuk pertama kita akan coba menginputkan sebuah soal ya Bapak Ibu sekalian, untuk kita ujikan nanti. Nah, di sini untuk mata pelajaran bisa diklik. Nah, ini apabila kalau Bapak Ibu ingin menambahkan mata pelajaran ya. Jikalau misalkan mata pelajaran Bapak Ibu tidak terdapat atau tidak ada di dalam aplikasi motivasi PISA ini ya, itu bisa ditambahkan secara manual dengan cara tambah mata pelajaran ya. Oke, itu untuk yang mata pelajaran. Nah, kemudian sini ada topik ya. Kita klik topik, ini untuk menambahkan topik dari soal yang akan kita buat ya. Oke, di sini coba kita akan menambahkan topik ya Bapak Ibu, kita tambah topik. Oke, contohnya saja kita masukkan namanya topiknya literasi. Keterangannya juga literasi. Nah, di sini kita pilih jenjangnya, saya pilih SMP. Mata pelajarannya saya pilih bahasa Indonesia contoh. Nah, untuk naskah akademik ini kita kosongkan aja ya. Kemudian kita pilih simpan. Oke, berhasil menyimpan data topik. Nah, ini dia. Ini adalah topik yang berhasil kita buat tadi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah tambah topik, kita menuju ke daftar soal untuk membuat sebuah soal atau menginputkan soal ke dalam aplikasi motivasi ini. Nah, baik, di sini sudah terbuka halaman dari daftar soal. Nah, di sini ada tambah soal, ekspor soal, dan import soal ya. Tambah soal untuk menambahkan soal ya. Ekspor soal ini adalah untuk mengekspor soalnya keluar ya. Siapa tahu ingin berbagi dengan guru yang lain, itu bisa klik ekspor soal. Nah, kemudian import soal ini adalah untuk memasukkan soal yang berhasil diekspor untuk dimasukkan ke dalam aplikasi motivasi PISA ini ya. Nah, kita tambah soal.
baik, di sini ada kode soal, topik, tipe soal, dan lain sebagainya sampai ke bawah ini merupakan item-item yang wajib kita isi untuk menginputkan sebuah soal ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini akan saya buka dulu file soal saya ya, untuk dimasukkan ke dalam aplikasi motivasi. Bisa. Baik, ini contoh soalnya. Saya ambil salah satu. Nah, ini misalkan ya. Oke, kita masukkan dulu kode soalnya, misalkan LIT001. Kemudian topiknya kita pilih topik yang sudah kita buat tadi, yang literasi tadi ya. Tipe soalnya, baik di sini saya akan contohkan menggunakan tipe soal yang uraian. Levelnya pilih SMP. Jenjangnya di sini bisa kita pilih mau kelas 7, 8 atau 9. Nah, di sini saya pilih yang kelas 9 ya. Mata pelajarannya saya pilih Bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini kategorinya ya, kita pilih masukkan kategorinya misalkan fiksi, teks yang menggali informasi universitas buku, fiksi dan non-fiksi. Nah, kemudian di sini kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini kita masukkan bahasan atau stimulusnya ya Bapak Ibu sekalian. Bahasan, stimulus atau soal ceritanya ke dalam kolom stimulus atau bahasan ini. Oke, di sini langsung saja saya kopikan. Nah, ini adalah stimulus atau bahasanya ya. Soal ceritanya. Nah, kemudian kita masukkan pertanyaannya di bawah sini. Nah, ini dia pertanyaannya. Nah, pertanyaannya sudah selesai dan stimulusnya. Setelah pertanyaannya selesai, kita masuk ke skor ya. Di sini soalnya, di sini ada skornya. Nah, di sini untuk kode soalnya secara default itu sudah diatur oleh sistem, yaitu 9 adalah tidak menjawab, 1 menjawab benar, 0 menjawab salah ya. Nah, itu apabila ingin diedit, ingin merubah kode skornya itu bisa di tombol edit sini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau sudah langsung saja kita klik tombol simpan. Tombol simpan ya. Nah, tombol simpan yang ini apabila Bapak Ibu ingin menambahkan kode skor baru ya. Oke, kalau tidak ada yang ditambahkan, langsung saja kita klik tombol simpan yang ada di bawah ya. Kemudian kita klik ya. Nah, berhasil menyimpan data soal. Nah, ini dia soalnya ya. Sudah kita buat tadi. Dan jika ingin melihat soalnya, kita bisa mengklik gambar mata yang warna biru ini untuk melihat hasil soal yang sudah kita input tadi. Untuk mengecek apakah soalnya sudah sesuai atau belum.
Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Di sini adalah bagian dari bahasan atau stimulusnya, dan di sini pertanyaannya yang sudah kita buat tadi. Nah, oke, kita tutup. Oke, untuk menambah soal sudah, sekarang setelah kita melakukan input soal, kita masukkan input paket soal ya. Kita klik daftar paket soal. Nah, di sini kemudian kita tambahkan paket soalnya. Jadi setelah kita menambahkan sebuah soal atau input soal, jangan lupa tambahkan daftar paket soalnya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita baru bisa masuk untuk membuat kegiatannya. Oke, di sini nama paket soalnya misalkan literasi, AKM literasi deh, AKM literasi. Nah, kemudian sini topiknya kita pilih topik yang sudah kita buat tadi ya, sesuaikan dengan topiknya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya pilihnya literasi. Untuk file ini kita kosongkan aja. Nah, kemudian sini soalnya kita tambahkan ya. Tambahkan sesuai dengan mata pelajarannya ya. Nah, oke, saya contoh tambahkan satu soal yang sudah saya buat tadi. Klik simpan. Nah, ini adalah soal yang sudah kita buat tadi ya. Ini adalah untuk ditambahkan ke dalam paket soalnya, supaya nanti muncul pada saat daftar kegiatannya. Oke, kalau sudah selesai menambahkan paket atau soalnya, di sini kita klik tombol simpan. Klik ya. Oke, berhasil menyimpan, kita klik tutup. Nah, di sini sudah jadi paket soal kita. Nah, setelah paket soal sudah, kita langsung masuk ke dalam daftar kegiatannya. Tapi sebelum ke daftar kegiatan, kita harus menambahkan siswa kita dulu, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita klik dulu daftar siswa. Nah, di sini ada tambah siswa secara manual ya, itu artinya menambahkan siswa satu persatu ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu ingin sekaligus menambahkan dalam jumlah banyak, itu kita bisa menggunakan format Excel-nya ya, dengan cara download template siswa di bagian sini. Oke, di sini akan saya contohkan yang menggunakan sekaligus ya, menambahkan siswa dalam jumlah banyak. Kita download dulu template-nya. Nah, ini sudah terdownload, kemudian kita buka. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian masukkan NISN siswa dan namanya ya. Cukup NISN dan nama saja ya. Oke, di sini saya contohkan misalkan 1 2 3 4 5. Saya coba menambahkan 3 siswa dulu ya. Misalnya Wawan. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita tutup. Nah, file tadi sudah tersimpan ya. Kemudian kita cari filenya dengan cara klik pilih berkas. Kita cari di mana file tersebut tadi tersimpan ya. Kalau saya tadi tersimpannya di bagian download di template siswa. Nah, ini dia. Kita klik, kemudian kita klik open. Setelah itu kita pilih impor. Oke, ini dia masih proses ya. Oke, ini siswa sudah berhasil ditambahkan. Kita cek namanya apakah sudah masuk tadi. Tadi saya namanya itu Wawan. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk Wawan. Kemudian yang kedua tadi Iwan. Nah, ini juga sudah masuk. Kemudian yang terakhir tadi Kamal. Ada 3 siswa tadi kita tambahkan. Nah, ini dia ya. Oke, itu sekilas untuk cara menambahkan siswa.
siswa-siswa kita yang akan mengikuti ujian menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah daftar siswa, kita pilih daftar kegiatan. Nah, disinilah tempat kita untuk membuat kegiatan, penilaian, maupun cetak kartu siswa ya. Nah, di sini dia. Oke, kita tambahkan dulu kegiatannya. Misalkan penilaian akhir semester pas literasi. Nama sekolahnya masukkan ini saya contohnya SMP Muhammadiyah buat rekan. Kemudian paket soalnya kita pilih paket soal yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini dia AKM literasi tadi yang kita buat barusan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian silahkan checklist nama siswa yang akan diikutkan ke dalam ujian ya. Kalau misalkan semua siswanya itu ikut ujian, silahkan klik centang checklist semua ya. Apabila itu siswanya secara keseluruhan mengikuti. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Oke, kegiatan telah berhasil disimpan, kita tutup. Nah, ini dia. Ini adalah kegiatan dari yang kita buat tadi ya. Nah, untuk mencetak kartu siswanya agar siswa nanti bisa login, ada di bagian kanan sini ya, Bapak Ibu sekalian, dicetak kartu siswa ya, yang ikonnya berwarna orange ini, kita klik sekali untuk mencetak kartu siswanya. Oke, kartu siswa sudah tercetak. Nah, kartu siswa itu tersimpan di dalam folder instalasi aplikasi motivasinya Bapak Ibu ya. Dia ada di motivasi, kemudian ada di ekspor, kemudian ada di kartu siswa. Nah, ini dia, pas literasi tadi yang sudah kita buat, kita buka dulu. Nah, ini dia kartu yang sudah kita cetak tadi dari aplikasi motivasi pisahnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kartu inilah nanti yang akan digunakan oleh siswa-siswa kita untuk melakukan login ke dalam aplikasi motivasi pisah ini sebagai peserta. Oke, sekarang kita akan ujikan soal kita. Kita akan masuk sebagai peserta ya Bapak Ibu sekalian, atau masuk sebagai siswa. Nah, yang tadi, jika kita tadi sudah masuk sebagai petugas, sekarang kita akan masuk sebagai peserta ya. Nah, jangan lupa untuk kunci browsernya ini dicentang untuk mengunci browsernya supaya siswa tidak bisa memasuki tampilan lain selain tampilan aplikasi motivasi pisah. Oke, kita masuk sebagai peserta. Oke, halaman ini kita copy aja, kita pindahkan ke Google Chrome. Nah, setelah itu di sini nanti siswa akan memasukkan username dan passwordnya yang telah didapat dari kartu siswa yang sudah kita cetak tadi. Oke, coba sini saya masukkan ya.
Nah, di sini nanti siswa, Bapak Ibu sekalian, dia bisa memilih mata pelajarannya ya. Apabila nanti mata pelajarannya ada lebih dari satu, maka dia akan tersusun sampai ke bawah ya. Kemudian nanti siswa juga bisa memilih topiknya, paket, kegiatan, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita langsung klik berikutnya ya. Jadi siswa kita arahkan untuk suruh mengklik berikutnya untuk masuk ke halaman selanjutnya. Nah, untuk tampilan pertama ini adalah pengantar ya, di mana siswa wajib membaca bagaimana cara menjawabnya ya, icon-icon apa saja yang dapat digunakan ya, seperti kalkulator dan lain sebagainya, itu bisa digunakan dalam aplikasi motivasi PISA ini. Oke, kita klik lanjut. Nah, sama seperti sebelumnya, ini adalah petunjuknya ya, petunjuk cara pengerjaannya. Nanti siswanya bisa diarahkan untuk membaca terlebih dahulu petunjuknya. Kita klik lanjut, lanjut lagi. Nah, di sini apakah Anda yakin untuk mulai sesi ujian? Kita pilih ya, ya. Kita arahkan siswa kita untuk memilih tombol ya untuk masuk ke dalam soalnya. Nah, di sini nanti siswa sudah bisa mulai mengerjakan ya. Oke, nah di bawah sini nanti siswa bisa lompat ke soal berikutnya ya. Dan di sini ada tombol tandai soal apabila misalnya siswa tersebut ragu-ragu akan menjawab soal tersebut. Nah, di sini ada tombol previous ya, atau tombol sebelumnya adalah untuk melompat ke soal sebelumnya ya. Dan di sini ada tombol next untuk melompat ke soal selanjutnya. Di sini ada kalkulator ya yang bisa digunakan siswa untuk melakukan perhitungan, ada penggaris vertikal dan horizontal juga. Nah, jika siswa sudah selesai mengerjakan itu, kita arahkan untuk siswa tersebut mengklik tombol keluar atau tombol selesai ini ya Bapak Ibu sekalian. Diklik kemudian pilih ya. Oke, kemudian kita pilih tutup. Nah, siswa ini sudah selesai menyelesaikan ujiannya. Kemudian kita arahkan mereka untuk klik keluar untuk menutup aplikasinya. Oke, sekarang kita beralih lagi ke halaman petugas ya atau halaman proktor. Oke, siswa tadi sudah selesai mengerjakan, maka otomatis jawabannya akan langsung terkirim ke dalam server Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah terkirim jawabannya, kita wajib untuk memeriksanya ya dengan cara melakukan upload jawaban siswa tadi. Oke, kita masuk lagi ke daftar kegiatan, kemudian kita pilih upload jawaban ya untuk mengupload jawaban siswa tersebut sebelum kita nilai. Kita upload dulu. Nah, kemudian kita pilih berkas. Oke, secara default, apabila kita simpan aplikasinya di C, maka dia akan muncul di C, di folder motivasi, di export, kemudian di jawaban. Nah, dia bentuknya dalam bentuk zip ya Bapak Ibu sekalian. Kita pilih aksi sekolah. Nah, kemudian di sini kita cari tadi ya. Nah, dia pasti otomatis akan muncul di sini. Ya, ini karena sudah banyak ya, karena sudah sering saya gunakan, jadi makanya dia ada jawaban-jawaban siswa-siswa yang terdahulu. Nah, ini dia. Ini adalah jawaban siswa tadi ya. Kita klik open. Kemudian kita pilih upload dulu. Nah, upload berhasil ya. Oke, ini dia cepat ya, karena hanya satu siswa saja yang saya upload, makanya prosesnya cepat. Oke, kita tutup. Oke, kalau sudah kita upload, kita klik tombol kembali dulu. Nah, disinilah kita akan melakukan penilaian ya. Setelah selesai kita upload jawaban siswa tersebut, maka lakukanlah penilaian.
klik tombol yang berwarna biru ini. Nah, di sini isikan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Password penilaian itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password penilaian itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik masuk. Oke, baik, di sini kita sudah masuk ke dalam halaman penilaian. Oke, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan penskoran otomatis untuk tipe soal pilihan ganda ya. Selain tipe soal pilihan ganda, Bapak Ibu sekalian wajib memeriksanya secara manual, tidak bisa dilakukan secara otomatis ya. Oke, kita periksa secara manual, kita klik kode soalnya untuk memeriksa secara manual. Karena ini uraian ya, jadi kita periksa secara manual. Oke, dia sedang proses. Nah, ini dia. Di sini tombol untuk melihat soal kita ya, melihat soal. Kemudian di sini jawaban anak-anak. Nah, di sini kita pilih skornya ya. Nah, di sini skornya itu adalah pedoman yang sudah kita tentukan pada saat menginputkan soal ya. Oke, kalau misalkan lupa pedomannya kita bisa lihat di sini. Kita lihat pedomannya. Nah, 1 untuk menjawab benar, 0 untuk menjawab salah, dan 9 untuk tidak menjawab ya. Di sini kita contohkan misalnya menjawab benar, kita pilih skornya 1. Nah, otomatis barnya ini akan berubah menjadi warna hijau ya apabila sudah dilakukan penilaian. Kalau sudah kita nilai, kita klik kembali. Nah, begitupun seterusnya. Jika lebih banyak soalnya, kita nilai sampai ke bawah ya. Apabila sudah dilakukan penilaian secara keseluruhan, kita pilih ekspor hasil penskoran ya, untuk melihat skor yang didapat siswa tersebut. Oke, sedang proses. Oke, sudah selesai diproses, kita cek ya. Kita masuk ke foldernya motivasi, kemudian diekspor, kemudian ada di hasil penskoran. Nah, ini dia. Dia akan terbuat otomatis file dalam bentuk Excel ya, Bapak Ibu sekalian. Kita buka. Oke, kita lihat skor jawaban siswa. Nah, di sini kita untuk melihat skor jawaban dari siswa ya. Nah, ini dia siswa yang kita periksa tadi ya. Dan nilainya 100 karena di sini 1 ya. 1 itu artinya menjawab benar. Nah, karena soalnya cuma 1 ya jadi nilainya 100. Nah, itu dia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, cukup sampai di sini sharing-sharing saya mengenai operasional dari aplikasi motivasi PISA ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.